mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi akan melakukan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas UKIN, yaitu dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul, materi kelas 11 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan tadarus. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak-anak dimohon untuk berdiri. Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak akan mengecek kehadiran, ya. Agung
Ada? Ya. Alifia? Baik. Farel? Ada? Gladys? Ada? Zahra? Ada? Anggun? Ada? Ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak sekalian. Ya, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar ya. Kita sebagai seorang pelajar harus meluruskan niat anak-anak sekalian ya. Sebagai seorang pelajar tugasnya adalah belajar ya. Supaya kita bisa ya untuk mencapai atau menggapai cita-cita yang kita inginkan ya. Anak-anak sekalian, masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Masih ya. Apa pelajarannya? Ya, peradaban Islam pada masa kejayaan ya. Apa yang kalian ingat tentang peradaban Islam pada masa kejayaan? Kemajuan yang dicapai oleh Islam pada masa kejayaan diantaranya adalah dalam bidang ilmu ya, ilmu pengetahuan, teknologi ya, dan arsitektur ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Sudah pernah mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul? Sudah ya. Nah, kalau sudah, Bapak akan melakukan pretest ya. Bapak akan berikan soal, nanti silahkan dikerjakan. Linknya akan Bapak share di grup. Baik ya. Sudah Bapak share di grup, silahkan dikerjakan soalnya. Ya, di handphone masing-masing. Ya. Sudah selesai? Sudah? Ini sudah? Yang sebelah sini? Ini sudah? Ini sudah ya? Ya, baik. Gimana nilainya? Bagus? Bagus ya. Ada yang dapat 80? Tunjuk tangan yang 80? Ya. Yang 90? Ya. Yang 100? Ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah sedikit memahami ya tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul ya. Kemudian selanjutnya anak sekalian, kalian bisa menganalisis makna iman kepada Nabi dan Rasul ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul ini, kalian bisa menyajikan kaitan antara iman kepada Nabi dan Rasul ya dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan ya, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu tujuan daripada kita mempelajari materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Nah, untuk selanjutnya anak sekalian, Bapak akan menayangkan video, namun sebelumnya akan Bapak bagi kelompok ya. Tugas per kelompoknya nanti adalah membuat bahan presentasi ya. Jadi setiap kelompok itu membuat bahan presentasi yang akan dipresentasikan ke depan ya. Ini Bapak bagi saja ya. Ini kelompok satu ya. Yang di tengah kelompok 2 dan yang di sebelah kanan Bapak ini kelompok 3 ya. Baik, paham ya tugasnya ya? Ya, nanti setelah kalian membuat bahan presentasi, kalian perwakilan dari kelompok mempresentasikannya ke depan. Yang kelompok yang lain itu boleh bertanya kepada kelompok yang presentasi, dan kelompok yang presentasi itu akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya dari kelompok lain ya. Baik, akan Bapak tayangkan videonya. Ya, silakan diamati videonya.
Ya, baik. Itu ya video yang kalian amati ya. Kali sudah Bapak tayangkan. Jadi silahkan untuk membuat bahan presentasinya setiap kelompok. Bapak berikan waktu lebih kurang 10 menit ya. Nggak cukup 10 menit, 15 menit ya. Bapak berikan waktu 15 menit untuk membuat bahan presentasi. Silakan. Ya, silakan diputar ininya. Oke, ya. Sudah? Ya, silakan untuk dibuat bahan presentasinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Sesuai waktunya tadi 15 menit. Ya. Ya. Yaitu materinya tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah ya. Oke, tugas selanjutnya adalah presentasi ya. Silakan untuk setiap kelompok perwakilan kelompoknya untuk presentasi. Ya, silakan. Kelompok 1 yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian Rasul dan perbedaan Nabi dan Rasul. A. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul Allah tersebut. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya. Presentasi dari kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Siapa namanya? Saya Madani dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, silakan. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat baru. Rasul senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran suku yang memuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah menjalankan dan melakukan syariat-syariat Rasul sebelumnya. Nabi belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran baru suku. Kelompok 2, silakan. Sebutkan dan jelaskan yang menjelaskan tentang Nabi dan Rasul. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136, yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas hasil kami. Jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak, hanya Allah yang mengetahui jumlah secara pasti. Namun ada hadis Nabi yang menyebutkan jumlah Nabi dan Rasul tersebut. Sebagian Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran, sedangkan sebagian lainnya tidak disebutkan. Jumlah Nabi dan Rasul juga disebutkan dalam riwayat lain, sebagaimana dinukil Imam Ibnu Katsir dalam Kashas Al-Anbiya dari Abu dan ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah banyaknya jumlah Nabi? Beliau menjawab 124.000. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah dari mereka jumlah Rasul?
Al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya Allah memelihara engkau dari gangguan manusia, sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir. Rasul tetap agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Ia presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau dia mau ditanyakan dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan, berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani? 25 nabi dan rasul. Ya. Jadi yang wajib diimani nabi itu hanya 25 nabi dan rasul ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Silakan. Ya. Surat apa yang menjelaskan tentang sifat asyidik dan apa isi dari surat tersebut? Ya. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nabi mempunyai sifat sidik. Ya, silakan dijawab. Surat Maryam surat 19 ayat 41. Ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Ya, betul? Betul? Ya, betul ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Baik, kalau cukup silakan di closing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus lah untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sifat mustahil bagi Rasul. A. Sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu seperti berikut. Al-Kazib. Al-Kazib yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru dan tidaklah Mustahil Rasul. Ya. Sifat mustahil bagi Rasul. Ya, silakan. sifat mustahil bagi Rasul adalah al-kazib, yaitu berbohong atau dusta. Mustahil Rasul itu bohong atau dusta. B. Al-khianat. Al-khianat itu mustahil, Rasul itu berkhianat. C. Al-hikmah. Al-hikmah yaitu mustahil Rasulullah menyembunyikan kebenaran. Al-balad yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari kelompok 1 ada? Saya harus masuk yang mendapat gelar dari ulul azmi. Ya, sebutkan nabi yang termasuk atau tergolong dalam ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekian dari saya, presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan materi ya, pengertian iman kepada nabi dan rasul ya. Jadi iman kepada nabi dan rasul ini merupakan salah satu daripada rukun iman ya. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua apa? Iman kepada kitab ya, iman kepada rasul ya, iman kepada malaikat ya, iman kepada apa? Qada dan qadar. Yang terakhir iman kepada hari akhir ya. Nah, iman kepada nabi dan rasul ya, ini bagian daripada rukun iman ya. Baik. Selanjutnya perbedaan nabi dan rasul ya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa iman kepada nabi dan rasul adalah bagian daripada rukun iman ya. Paham ya? Jadi banyak nabi dan rasul itu jumlahnya
Kalau Nabi berjumlah berapa tadi? 124.000 ya. Sedangkan Rasul berjumlah 313. Nah, dari jumlah 124.000 Nabi dan 313 Rasul yang wajib kita imani ada 25 ya. Dari Nabi Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad ya. Itu. Yang selanjutnya, nah ini ya, jumlah Nabi dan Rasul, anak-anak sekalian, sifat wajib bagi Nabi ya dan Rasul ya. Yang pertama adalah sidik ya. Sidik artinya benar atau membenarkan. Jadi seorang Nabi itu harus senantiasa menyampaikan kebenaran dan senantiasa berkata benar. Jadi tidak boleh berbohong, itu pasti. Ya. Kemudian amanah, ya, sifat wajib yang kedua. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Ya, tabligh artinya apa? Menyampaikan. Jadi apa yang diterima oleh Nabi dan Rasul dari Allah itu harus disampaikan kepada umatnya. Jadi nggak boleh dipendam sendiri. Makanya ilmu itu harus dibagi ya, manusia pilihan ya. Jadi seorang Nabi itu harus cerdas. Yang selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul ya. Ini kizib. Nah, ini lawannya. Jadi Nabi itu tidak mungkin dia akan berbohong ya. Kemudian khianat ya. Khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Kalau diberikan amanah dia berkhianat, artinya mengingkari ya. Seorang nabi tidak akan mempunyai sifat khianat ya. Selanjutnya kitman ya. Kitman artinya menyembunyikan. Dia menerima wahyu dari Allah, dia sembunyikan, umpama untuk kepentingan dirinya. Tidak boleh ya. Nah, seorang nabi, seorang rasul tidak akan menyembunyikan kebenaran. Selanjutnya baladah atau bodoh. Nah, ini lawannya tadi. Kalau nabi itu harus ya. Ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh nabi atau rasul ya, termasuk dalam golongan ulul azmi ya. Siapa saja yang tergolong nabi dan rasul yang ulul azmi ini? Ini ada 5. Ada Nabi Nuh alaihissalam ya, yang kita kenal bahwa Nabi Nuh ini menyampaikan wahyu ya. Dia diutus menjadi nabi dan rasul itu lebih kurang 800 tahun. Tapi pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Berarti dalam 100 tahun ya, itu 10 orang. Bayangkan ya, dengan kesabarannya. Kemudian Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal bapaknya adalah pembuat patung ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengikuti bapaknya. Beliau tetap bertauhid kepada Allah. Nah, karena keimanannya, karena ketauhidannya itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad itu, Nabi Ibrahim itu dibakar ya, dibakar oleh Raja Namrud beserta pengikutnya. Tetapi atas kekuasaan dan izin Allah ya, dia tidak dimakan api. Apa kata Allah? Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, semoga menjadi keselamatan bagi Ibrahim ya. Nah, ini di dalam menyampaikan dakwahnya begitu sangat luar biasanya hambatan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Musa ya. Pernah membaca sejarah Nabi Musa? Ya, Nabi Musa itu adalah nabi yang hidup di zaman Raja Fir'aun ya, menghadapi manusia yang bernama Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ya. Begitu luar biasanya Fir'aun ini. Tetapi Nabi Musa dengan sabar ya, dengan tetap semangat untuk menyampaikan tauhid atau ajaran Allah ya.
Kemudian selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa sebagaimana yang kita ketahui adalah satu di antara manusia yang lahir tidak punya bapak. Ya, ini Nabi Isa menurut ajaran Islam. Ya, nah beliau juga punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir sebagai khatamun anbiya, penutup para Nabi dan Rasul. Tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau umpama pulang dari sini, tetangga ada yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul, nah itu Nabi palsu. Ya, kenapa? Kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ya, Nabi yang terakhir, penutup para Nabi dan Rasul, ya. Nah, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, ya. Karena setelah diutusnya Nabi dan Rasul tidak ada lagi Nabi yang lain, ya. Itu sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, ya. Baik. Hikmah, ya, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Yang pertama adalah dengan mempelajari, ya, iman kepada Nabi dan Rasul itu akan menambah, ya, makin menyempurnakan keimanan kita, ya. Kemudian selanjutnya terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidup. Jadi apa yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul itu kita contoh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya anak sekalian terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Nah, kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Makanya kita harus baik-baik hidup bermasyarakat, ya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, ya. Dengan kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul ini, kita harus memiliki keteladanan dalam hidup, ya. Nah, kita harus menjadi contoh paham dengan materi ini. Nah, coba sebutkan Nabi yang tergolong ulul azmi. Ya, duduk saja. Yang pertama Nabi Nuh, Ya. yang kedua Nabi Ibrahim, Ya. ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, bagus ya, benar ya, bagus ya, ya, baik sekali ya. Kemudian sebutkan sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib bagi Nabi. Ya. Asyidi, amanah, at-taslim. Ya. Jadi sifat wajib bagi Nabi itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, patona ya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu hikmah daripada mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul? Yang bisa menyebutkan salah satu saja, silakan. Ya. Ya. Dengan mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul akan menyempurnakan iman. Ya. Baik, berarti kalian sudah memahami materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Baik anak-anak sekalian, silakan ditutup bukunya ya. Bapak akan berikan soal. Ya, ini link soalnya akan Bapak kirim di grup ya. Soal latihan ya di akhir pokok bahasan. Sudah Bapak share di grup ya. Ini soalnya Google Form. Silakan untuk dikerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, sudah ya? Sudah? Sudah semua? Ya, nilainya sudah muncul? Ya.
Bagus nilainya? Bagus. Alhamdulillah ya. Yaitu ya anak-anak sekalian, materi kita yang telah kita pelajari. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, tugas kalian adalah membuat rangkuman ya materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul di buku catatan itu sebagai tugas. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah tentang zakat ya, dibaca juga materi tentang zakatnya supaya nanti pertemuan yang akan datang kita bisa memahami materi tentang zakat itu dengan baik. Kalau ada yang tidak paham tentang materi zakat itu bisa langsung ditanyakan ketika proses pembelajaran ya. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul ini, yang paling penting adalah tadi seperti yang disampaikan bahwa setelah kita mempelajarinya kita bisa menerapkan ya perilaku atau mencontoh apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul ya, baik itu di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam mereka menyampaikan dakwahnya, ataupun sikap ikhlas dan sabarnya ya yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi itu ya anak-anak sekalian yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mempelajari materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup ya untuk pertemuan hari ini marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.